datang dalam video pembelajaran Manajemen Keuangan Internasional. Kami dari kelompok 2 akan membahas topik penting dalam analisis makroekonomi global, yaitu relationship among inflation, interest rate, and exchange rate berdasarkan buku Jack Madura yang berjudul International Financial Management edisi ke-14. Nah, topik ini merujuk pada teori Purchasing Power Parity dan International Fisher Effect yang akan kami jelaskan dengan contoh kasus menarik nih, yaitu peluncuran Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet. Nah, pertama mari kita lihat bagaimana inflasi, suku bunga, dan nilai tukar saling berhubungan. Di dunia ekonomi terbuka, ketiga variabel ini sangat terkait satu sama lain loh. Nah, misalnya, jika inflasi di suatu negara naik, maka barang-barang domestik akan semakin mahal. Akibatnya, produk dari negara tersebut jadi kurang kompetitif di pasar internasional. Sementara, produk impor menjadi lebih menarik. Nah, selain inflasi, suku bunga juga memainkan peran yang sangat penting nih. Misalnya, ketika bank sentral menaikkan suku bunga, hal ini bisa menarik investor asing yang ingin mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Namun, ketika suku bunga yang tinggi, itu juga bisa meningkatkan ekspektasi inflasi yang justru dapat membuat nilai tukar mata uang itu akan melemah dalam jangka panjang. Nah, di sini nih nilai dari teori Purchasing Power Parity dan International Fisher Effect dapat membantu dalam memahami secara lebih mendalam bagaimana ketiga faktor ini dapat saling mempengaruhi. Nah, berikutnya kita masuk ke teori Purchasing Power Parity. Teori ini tuh menjelaskan hubungan antara inflasi dan nilai tukar. Pada dasarnya, teori ini tuh berlandaskan pada Law of One Price. Artinya itu bahwa harga barang yang sama di dua negara harusnya sama jika dihitung dalam mata uang yang sama. Namun, ada dua jenis purchasing power parity yang harus kita ketahui. Yang pertama ada absolute purchasing power parity yang mengatakan bahwa nilai tukar itu harus mencerminkan perbandingan langsung antara antara harga barang di dua negara. Yang kedua, ada relative purchasing power parity yang menyatakan bahwa perubahan nilai tukar itu dipengaruhi antara waktu oleh perbedaan tingkat inflasi antar negara itu sendiri. Nah, secara matematis rumusnya adalah seperti ini nih. Delta E per E sama dengan P sub D dikurang P sub F, di mana P sub D ini adalah inflasi domestik dan P sub F ini adalah inflasi luar negeri. Jadi, jika inflasi di negara kita ini lebih tinggi dibanding negara lain, maka mata uang kita ini akan terdepresiasi atau melemah. Jadi, walaupun teori purchasing power parity ini tidak selalu sempurna dalam jangka pendek karena banyaknya hambatan perdagangan atau biaya transportasi, tetapi ini tetap menjadi dasar yang sangat penting dalam analisis nilai tukar jangka panjang. Nah, dari sisi perusahaan, pemahaman tentang purchasing power parity sangat berguna dalam merencanakan strategi harga di negara lain serta mengelola resiko pada nilai tukar. Kemudian, teori berikutnya adalah teori International Fisher Effect. International Fisher Effect ini menjelaskan bagaimana perbedaan suku bunga antar negara bisa mempengaruhi nilai tukar mata uang. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa suku bunga di suatu negara terdiri dari suku bunga real dan ekspektasi inflasi. Jadi, di negara dengan suku bunga nominal yang lebih tinggi cenderung memiliki mata uang yang lebih rendah karena tingkat inflasi yang diantisipasi juga lebih tinggi. Nah, secara sistematisnya, rumus International Fisher Effect ini adalah delta E per E sama dengan I sub D dikurang I sub F, di mana I sub D ini adalah suku bunga domestik dan I sub F itu adalah suku bunga luar negeri. Jadi, jika suku bunga di negara kita lebih tinggi daripada negara lain, maka nilai tukar mata uang kita juga akan cenderung melemah menyesuaikan dengan ekspektasi pasar. Bagi perusahaan multinasional, teori ini penting karena bisa membantu mereka memprediksi perubahan nilai tukar di masa depan dan juga merencanakan strategi hedging, di mana ini untuk melindungi diri dari fluktuasi mata uang yang tidak diinginkan. Nah, setelah pembahasan sebelumnya, sekarang kita akan lihat penerapan dari teori-teori ini dalam dunia nyata melalui contoh kasus peluncuran Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet. Pada saat peluncuran,
Porsche ini menghadapi tantangan yang sangat besar karena nilai tukar euro menguat terhadap dolar Amerika. Akibatnya harga mobil Porsche ini di pasar Amerika menjadi lebih mahal, membuat produk ini jadi kurang kompetitif dibandingkan dengan mobil-mobil Jepang atau Amerika. Sesuai dengan teori purchasing power parity, penguatan euro ini mencerminkan inflasi yang lebih rendah di kawasan euro dibandingkan di Amerika Serikat. Namun dari sisi international Fisher effect, perbedaan suku bunga antar bank sentral Eropa dan Federal Reserve di Amerika Serikat juga mempengaruhi ekspektasi kurs. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, maka dolar Amerika Serikat akan menguat dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjangnya, international Fisher effect ini memprediksi bahwa mata uang dengan suku bunga lebih tinggi justru akan melemah. Nah, dari penjelasan itu, bagi Porsche ini hal ini berarti mereka itu harus menyesuaikan strategi harga global mereka. Salah satunya dengan cara dilakukan dengan melakukan hedging, menggunakan kontrak forward dan opsi mata uang untuk melindungi nilai tukar euro terhadap dolar itu sendiri. Nah, setelah pembahasan materi dan contoh kasus tadi, kita bisa lihat bahwa teori purchasing power parity dan international Fisher effect ini membantu kita memahami hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, serta bagaimana dampaknya terhadap keputusan bisnis global. Dan melalui contoh kasus Porsche tadi, kita bisa lihat bagaimana perusahaan multinasional harus benar-benar memahami dinamika nilai tukar untuk menjaga daya saing dan merencanakan langkah-langkah yang tepat. Nah, jadi itulah tadi pembahasan mengenai teori purchasing power parity dan international Fisher effect. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kami pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang kami bahas bisa bermanfaat dan menambah wawasan dalam memahami ekonomi global. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.